kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini pada materi manajemen proyek sistem informasi. Nah, jika kemarin kita bahas tentang hal yang lebih mendasar seperti judul, tujuan, kemudian kita masuk pada pembahasan diagram UBS. Nah, maka pada kali ini kita akan membahas tentang hal yang lebih mendetail seperti struktur organisasi proyek dan estimasi anggaran biaya. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur organisasi pelaksana proyek dan estimasi anggaran biaya, kita akan membahas ulang tentang judul, tujuan, sasaran, dan kemudian masuk pada diagram UBS. Setelah diagram UBS tentang pembahasan yang kemarin, kita akan masuk ke struktur organisasi pelaksana proyek dan kemudian diikuti dengan estimasi anggaran biaya. Judul yang akan kita bahas yaitu Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berbasis web. Nah, untuk tujuan dan sasaran seperti yang telah dilihat, tujuan dan sasaran di sini memiliki 3 aspek: user utama atau pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Untuk kedepannya, sistem ini diharapkan dapat memudahkan administrator dalam menggunakan dan menambahkan data mahasiswa serta data dosen, lalu mencetak laporan tersebut dalam melakukan penilaian mahasiswa dan melihat riwayat tugas akhir mahasiswa. Lalu pada dosen, diharapkan dosen dan mahasiswa, dosen dan kaprodi dapat lebih mudah dalam memberikan penilaian kolokium dan pendadaran mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu dapat melihat riwayat akhir tugas mahasiswa lalu mencetak riwayat tugas akhir mahasiswa tersebut. Nah, seperti yang dilihat untuk sistem ini dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan pendaftaran tugas mahasiswa, tugas akhir mahasiswa, lalu melakukan pencarian abstrak terhadap tugas akhir mahasiswa dan skripsi untuk mahasiswa yang sudah lulus untuk dijadikan sebuah referensi dalam mereka melakukan tugas akhir dan skripsi. Untuk sasaran pada kali ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu administrator, dosen atau kaprodi dan tentunya mahasiswa itu sendiri. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaan yang mungkin pada rating sebelumnya itu 4 atau 5 rating dari 10. Nah, dengan adanya sistem ini dapat sasaran yaitu mungkin lebih ke atas yaitu 8 atau 8,5 begitu. Kemudian manfaat dari pengembangan proyek sistem informasi ini adalah 1. Mahasiswa dapat mendaftar tugas akhir secara mandiri. Kemudian yang kedua, memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi tugas akhir. Lalu yang ketiga, memudahkan administrator atau pegawai sekretariat dalam mencetak laporan. Yang keempat, memudahkan dosen dalam pemberian nilai kepada mahasiswa. Lalu yang kelima, memudahkan administrator, dosen, dan kaprodi dalam mengetahui riwayat kolokium dan pendadaran mahasiswa. Nah, pada struktur organisasi proyek, di sini yang paling tinggi atau yang paling atas itu ada project manager. Seorang project manager adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada proses pembangunan proyek sistem informasi tersebut. Mulai dari anggota-anggotanya, mulai dari prosesnya, mulai dari pokoknya seluruhnya dia yang mengatur. Dan seorang project manager dia juga bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi. Nah, lalu dapat dilihat pada strukturnya ada tenaga ahli dan staff. Nah, yang dimana tenaga ahli ini terdapat 2 bagian yaitu programmer dan sistem analis. Nah, di sini seorang sistem analis pada bagian sistem analis adalah orang yang melakukan analisis terhadap sistem yang mulai dari kebutuhan pengguna atau kebutuhan user, lalu menganalisis apa saja yang diperlukan pada database dan sebagainya. Nah, lalu ada bagian programmer. Nah, pada programmer ini dia adalah seperti yang diketahui orang yang melakukan coding terhadap sistem. Lalu pada bagian staff terdapat 3 staff yaitu staff interviewer, administrator, dan staff supporting. Nah, pada staff interviewer dia adalah orang yang melakukan wawancara terhadap
user atau pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut, yaitu admin, dosen, dan kemudian mahasiswa itu sendiri. Lalu pada staff supporting adalah staff yang melakukan atau membantu terhadap seluruh unit yang ada di proyek sistem informasi tersebut. Nah, lalu kita masuk pada bagian staff administrator. Staff administrator adalah orang yang melakukan pencatatan dan rekapitulasian terhadap hal-hal yang sudah dilakukan, seperti contoh halnya jika pada bagian analisis, pada tahap analisis, seorang administrator akan melakukan pendokumentasian hal-hal yang sudah dilakukan pada analisis tersebut, mulai dari awal sampai pada kesimpulan yang didapatkan. Lalu kita masuk pada bagian estimasi anggaran biaya, yang dimana estimasi anggaran biaya ini seperti yang kita ketahui adalah anggaran biaya yang akan ditujukan pada pembangunan sistem informasi tersebut. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Nah, kita masuk pada tahap estimasi anggaran biaya. Dapat lihat di sini terdapat banyak sekali angka-angka yang masuk ke dalam kolom-kolom yang ada di sini. Ini adalah estimasi anggaran biaya yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, pada seperti kode task 1.1.1 dengan nama task atau aktivitas, yaitu melakukan wawancara dengan administrator, dosen, dan mahasiswa. Nah, di sini dapat dilihat terdapat kolom nama SDM yang dimana nama SDM-nya adalah interviewer, staff supporting, staff administrator. Lalu terdapat kolom jumlah. Kolom jumlah di sini adalah berapa banyak jumlah orang yang terdapat dalam SDM tersebut. Di sini misalnya interviewer adalah 2 orang, staff supporting terdapat 2 orang, dan staff administrator 1 orang. Lalu lama hari kerja di sini adalah estimasi yang dilakukan untuk menganalisis atau melakukan aktivitas tersebut. Jika aktivitas pada task 1.1.1 di sini adalah melakukan wawancara dengan administrator, dosen, dan mahasiswa, yang dimana lama hari kerja di sini adalah interviewer 2 hari, staff supporting 2 hari, dan staff administrator 2 hari. Lalu terdapat kolom jumlah honor. Di sini jumlah honor pada interviewer adalah 200.000, lalu 150.000 untuk staff supporting, lalu 150.000 juga untuk staff administrator. Lalu terdapat total bayar SDM, yang dimana total bayar ini terdapat rumus, yaitu jumlah honor dikalikan oleh jumlah lama hari kerja dan kemudian dikalikan oleh jumlah berapa banyak orang terdapat di dalam masing-masing SDM tersebut. Nah, lalu di sini terdapat kolom peralatan yang diperlukan itu apa saja. Nah, jika pada aktivitas 1.1.1 di sini dapat dilihat, yaitu memerlukan sebuah alat perekam suara dengan jumlah 1 dan dengan harga 400.000. Lalu terdapat juga alat tulis kantor atau ATK yang berupa paket lengkap dengan jumlah 1 paket dan harga 100.000. Nah, dapat dilihat ini adalah total bayarnya. Pada perekam suara itu 400.000 dan ATK paket lengkap itu 100.000. Kemudian biaya perjalanan yang dilakukan di sini untuk melakukan sebuah wawancara, yaitu sebuah mobil dengan lama 2 hari dan kemudian harga per harinya adalah 300.000. Dengan total bayar untuk sewa mobil tersebut adalah 600.000. Nah, untuk task atau aktivitas 1.1.1 dengan total keseluruhannya itu 1.800.000 dan 600.000, kemudian 400.000 yang jika ditotalkan yaitu 2.800.000 rupiah. Nah, seperti yang dilihat sini, penjelasan tadi dapat untuk mewakili yang aktivitas-aktivitas lainnya seperti 1.2, 1.3 dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan tersebut terdapat nama SDM, jumlah lama hari kerja dan sebagainya. Lalu sampai pada total keseluruhan estimasi anggaran biaya setiap aktivitas tersebut dapat dilihat pada kolom total keseluruhan. Nah, lalu untuk seluruh total keseluruhan estimasi anggaran biaya pada proyek ini yaitu berjumlah
19.050.000 rupiah dengan menggunakan metode waterfall. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan saya mengingatkan, jika tidak terlalu penting, maka tetaplah di rumah. Dan jika keluar rumah, maka gunakan masker dan tetaplah jaga jarak. Serta yang terpenting, tetaplah selalu jaga kesehatan Anda. Oke? See you next time and bye-bye.